Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi lagu dari buku ini John Thompson. Materi buku PDF-nya ini sudah saya kirim kemarin di grup. Nanti silahkan dicek halaman berapa ini? Halaman 8 ya. Yang lagu berjudul Swan on the Lake itu di sini saya akan menjelaskan tentang posisi jari atau posisi penjariannya seperti apa. Teman-teman bisa lihat di halaman 4 itu. Di sini ada middle C itu untuk tangan kanan, terus kemudian kunci F tangan kirinya terletak di C3 dalam kunci F di sini. Tuh. Ini kita buka nomor 5 ini. Oke. Ini sebetulnya kita pahami dulu lagu ini, walaupun kelihatan begitu panjang, sebetulnya ini terdiri cukup pendek gitu. Ya. Kita pahami grafiknya atau pola-polanya saja sebelum masuk ke data nadanya secara detail gitu. Nah, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birama pertama itu merupakan kalimat awalnya gitu. Terus 8 birama berikutnya ini sebetulnya sama persis dengan 8 birama awal. Ini semacam pengulangan saja. Terus kemudian di sini di halaman berikutnya ini ada pengembangan. Kalau di lagu-lagu pop kita sebut refrainnya gitu ya. Di sini ada 4 birama, re mi fa gitu ya nadanya. Re mi fa mi re do. Nah, ini 4 birama berikutnya ini juga kurang lebih sama dengan ini gitu. Terus kemudian kalimat penutupnya ini di sini ini sama persis dengan ini. Cuma ada perbedaan di 2 birama terakhir itu ada perubahan sedikit, tapi cuma sedikit saja. Pada intinya lagu ini antara 8 birama pertama, 8 birama kedua, dan 8 birama terakhir itu intinya sama gitu. Jadi kita nggak usah ambil pusing. Kalau 8 birama pertama kita sudah menguasai, 8 birama berikutnya dan terakhir itu nggak usah terlalu banyak dipikirkan gitu. Oke, kita praktek, kita mainkan. Oke, posisinya nanti di sini ini C4, C tengah, terus kirinya di sini. Kita main dari tempo lambat dulu aja. Kita mainkan dengan tempo yang agak cepat ya, supaya mendekati tempo aslinya. Di sini tempo 50 itu untuk 3 ketukan gitu. Ta 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 gitu. Tempo aslinya begini.
saya jelaskan mengenai pembawaan tempo ini, ekspresi. Di sini tertulis ada simbol MF, di sini ada P, di sini ada F, ada PP, ada MP, terus kemudian ada istilah bit, retardando, bisa dibaca di sini. Jadi nanti ketika ada lambang MF itu artinya mezzo forte, ini agak keras gitu ya. Terus kemudian di sini bagian kedua itu ada P itu artinya piano, artinya lembut. Terus kemudian di sini ada istilahnya forte, berarti keras. Terus di sini PP itu pianissimo, sangat lembut. Di sini mezzo forte itu agak lembut ya. Jadi di sini kalau kita bayangkan semacam grafik, forte itu paling keras, kemudian pianissimo paling lembut. Pianissimo terus ke agak naik lagi, piano lembut, terus mezzo forte itu agak lembut, mezzo piano itu agak lembut artinya, terus kemudian ada mezzo forte itu agak keras, terus paling puncaknya paling keras di sini forte itu. Terus di akhir dua birama terakhir itu ada istilahnya rit, itu retardando, itu agak diperlambat gitu. Itu nanti aja kalau sudah jadi sedikit diperlambat gitu. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi etude. Etude itu sebetulnya karya-karya yang diciptakan memang khusus untuk latihan, baik itu latihan kecepatan ataupun latihan ekspresi itu. Di sini saya akan memperkenalkan etudenya dari Duvernoy opus 176 itu. Nanti untuk materi ujian saya menyarankan antara nomor 1 dan nomor 3 gitu. Antara nomor 1 dan nomor 3. Kalau nomor 1 itu sudah pakai teknik tangga nada, sedangkan nomor 3 itu kita lebih mengeksplorasi antara melodi dan iringan gitu saja. Baik, saya akan mencontohkan yang nomor 3 saja ya. Mungkin nanti kita fokus latihan nomor 3 saja. Sebetulnya tutorial tentang buku ini itu banyak di kanal-kanal YouTube, saya kira sudah banyak, tapi di sini saya juga sedikit membantu menjelaskan. Oke, nanti kalau ada kekurangan teman-teman bisa mengambil referensi di YouTube untuk lebih lengkap sebetulnya. Oke, kita langsung saja. Oke, ketika kita menjumpai skor baru atau notasi baru, kita jangan panik dulu. Di sini memang sekilas terkesan lagunya panjang gitu, bahannya banyak gitu. Tapi perlu kita identifikasi bahwa sebetulnya kalau komposisi dari lagu-lagu klasik itu pengembangan dari kalimat lagu yang relatif pendek gitu. Di sini dari unsur melodinya kita kita ambil di sini. Ini mi E5 di sini. Nah, kurang lebih 4 birama ini sudah mewakili satu lagu gitu. Terus kemudian berikutnya kan melodinya sama. Mi re do sol fa mi fa mi re do gitu. Nah, ini kalimat pertama gitu. Terus nanti bagian keduanya seperti ini. Bagian ketiga ini sama dengan bagian pertama. Jadi kalau kita analisa dalam ilmu bentuk musik, ini istilahnya eksposisi atau tema utama, terus kemudian di sini ada development, terus kemudian di sini ada rekapitulasi itu mengulang tema pertama. Jadi di sini nggak usah dipikir lagi kalau kita
di sini sudah menguasai, yang awal sudah menguasai, yang bagian akhir ini tinggal mengulang saja, jadi nggak usah mikir dua kali gitu. Kita identifikasi dulu. Di sini ada nada mi, jarinya jari nomor 3, terus solnya jari nomor 5. Posisi jarinya seperti ini. Cuma di sini ada nada si sama sol gitu. Jadi nanti ketika setelah do ini putar si sol gitu. Terus kembali lagi posisi semula. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar di sini nadanya C, D, E, F, G. Itu jari 1 2 3 4 5 untuk tangan kanan gitu. Terus kemudian bagian developmentnya ini ada pergeseran posisi jari. Ini nada C atau B ya. Ini paling tinggi nada fa, F. Nah, ini yang semula bagian 1 itu posisi jarinya di sini do re mi fa sol. Nanti bagian kedua atau bagian development itu kita geser ke si. Nah, seperti itu. Si do re mi fa re mi do re si gitu. Jari 5. Seperti itu. Ini bagian development 4 birama ini. Nah, seterusnya ini sebetulnya sama dengan ini. Si do re mi, si do re mi fa re mi do si. Nah, yang perbedaannya di sini. Jarinya 5 dan 1. Ada perbedaan di sini. Ini cuma pengantar untuk menuju atau semacam transisi untuk menuju tema awal lagi. Jadi teman-teman nggak usah panik. Lagu ini sebetulnya terdiri dari sini aja, 3 baris ini. Tuh. Oke, untuk tangan kanan seperti itu kurang lebih. Sekarang saya menjelaskan tentang tangan kiri. Nah, tangan kiri walaupun sebegitu banyaknya, kita juga jangan panik terlalu banyak gitu ya. Tetapi kita identifikasi polanya seperti apa gitu. Tangan kiri posisinya di sini di C3. Tuh 2 3 C3 sini. Do mi sol mi do. Nah, seperti ini. Jarinya 3 1. Kita identifikasi pola yang pertama ini. Do mi sol mi. Setelahnya itu sama. Setelahnya sama. Terus pola yang kedua ini. Re, fa, sol, fa gitu ya. Re, fa, sol, fa gitu. Ini juga sama dengan sebelumnya. Nah, ini do mi sol mi lagi sama, sudah ada. Ini sudah ada. Mi sama dengan ini. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, ini ada perbedaan di sini. Ada bassnya di C, tapi akordnya akord 5 gitu. Nah, do, fa, sol, fa. Nah, ini sama kayak depan lagi. Terus kemudian tangan kiri posisi pertama di sini, posisi kedua itu kita geser ke nada dominannya atau nada solnya di sini. Do. Nah, sini. Di sini kita identifikasi lagi. Ini jarinya 5 3 1 3 sol si re si. Nah, itu yang pola yang pertama. Pola yang kedua ini sol do mi do. Jarinya 1 2 5 2 1 2. Tuh, jadi 1 2. Itu ya. Terus pola ini nanti diulang-ulang lagi. Terus nah, polanya sama terus. Nah, ini sol si re si juga. Kalau ini tadi saya katakan intinya sama dengan ini ya, kirinya juga secara garis besar sama.
Mungkin kalau ada perbedaan cuma di bagian akhir sini saja gitu. Oke, kita mainkan dari tempo lambat dulu. Oke, posisinya di sini, kiri di sini. Oke. Putar. Terus agak melompat. Ya, putar. Ulang lagi sama. Transisi. Kembali posisi. Oke, nanti proses latihannya dari lambat dulu nggak apa-apa. Memang harus dari prosesnya memang harus dari lambat gitu supaya nanti hasilnya lebih rapi dan bersih gitu. Kita mainkan dengan tempo yang standar ya. Oke.